Joko Anwar, the producer, sutradara, penulis skenario, aktor. Lo mau nambah lagi nggak sih di resume lo ini? Atau menurut lo ini cukup sebagai apa Gue gitu? kepingin nulis novel, Farah. Oh keren, Ya, dan nice. sekarang gue sudah mulai, tapi Lo mulai masih nulis novel. Is it fiction, non-fiction atau? it's a fiction, it's a fiction. Oke. Tapi Ya. dari situ mungkin nggak nanti dari buku lo akan bikin film? Justru Kepikiran sana tadinya gue nggak? mau bikin film, tapi kalau misalnya gue mau bikin film ini, it's going to take a long time. Padahal Hmm. ini pengen gue ceritakan sekarang, karena Ya. cara berceritanya juga tidak biasa. It's not going to be commercial. At the same time, kayaknya budgetnya bakal tinggi gitu. Hmm. Judulnya 24 Frames per Heartbreak, aka Masturbation as the Perfect Cure for Insomnia. No way, no way, really? Bas, Tadinya mau seriously? bikin film, cuman ya susah ya ngejualnya, maksudnya cari budgetnya Itu gimana gitu. X-rated banget sih pastinya dong. Enggak. Enggak. It's about a guy yang dia seorang filmmaker dan kehilangan mojonya, jadi nggak bisa bikin film lagi, nggak bisa nulis skenario, karena dia berpikir dia sudah lama tidak patah hati dan dia itu sudah Hmm. lama tidak in a relationship dan nggak Hmm. bisa. How can he have a heartbreak kalau misalnya he doesn't have love in the first place? Jadi dia pergi ke banyak tempat di Jakarta, bertemu sama banyak orang, in a hope that someone will tell him their most heartbreaking story ever for him to film gitu. Oh, okay. Is that you? Is it based on you? At the end Ya. of the day, beberapa diambil dari situ, dari personal experiences. Tapi lo dari lo kan film lo kalau menurut gua range-nya juga cukup ini ya lo kayak dari awal lah dari Janji Joni hari ini segala macam dan apakah setiap film yang lo kreasikan lo jadi produser sutradara dan juga penulis skenario apa ada bits of your life atau your experience yang lo tumpahin ke situ juga whether it's like a suspense movie atau lo ada nggak Oh sih kayak gitu? wow, Seperti lo bilang lu nulis buku ini kan bikin ada film. parts of you gitu. Kalau film gimana? Ya, lu kalau bikin film tuh salah satu yang harus lo lakukan adalah make it personal, Oke. gitu. Hmm. Em, jadi kalau misalnya kita bikin film, kita ingin memasukkan Yes. Hmm. whatever we try to say, apakah questions, apakah pernyataan ke penonton kita gitu. We Yes. can only do that if we work on a personal level. Kalau misalnya Mhm. we believe in the story, we believe in what we Yeah. are trying to say Mhm. or questioned, Mhm. dan itu harus artinya personal gitu. Either coming from your own personal experiences, ada your personal elements di Yeah. situ, Mhm. atau you take things that inspire you, Mhm. whether from things that happening in their life or from news or from someone who told you the story to Yeah. you. Mhm. You process those Mhm. elements Yeah. inside you and make it personal, baru lu bikin menjadi sebuah film gitu. Okay. Always, all the time. Jadi there's always bits and parts of your personal ini yang lo masukin. Yeah, I mean has to be personal touch dong for it to be as Harus, amazing as it is gitu loh. ya Yang lo harus. bikin. Karena kayak Hmm. misalnya, gue kan sering mempertanyakan kenapa orang punya anak tanpa punya planning on how to raise their kids to Mhm. make their kids become a happy person gitu. Yeah. A happy human being, making someone a happy human being, that's a lot of work. Makanya dalam film-film gue selalu tentang, ya itu, kenapa sih mempertanyakan kenapa ada manusia dilahirkan ke dunia dan kenapa lu berani banget membawa manusia ke dunia ini gitu. Hmm. Di Yeah. banyak film gue. Termasuk yang terakhir, Perempuan Tanah Jahanam. Yes. Yang Hmm. si triplets itu yang si anaknya itu kan. Iya. Yang akhirnya ya oke. Benar. Kayak, Kalau yang ada belum nonton mungkin anak kalau dilahirkan tanpa kulit gitu, anak lahir tanpa protection, which Mhm. is exactly what I'm trying to say gitu. What can you do to make it better for Hmm. for 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 human being that you bring to this world gitu. Hmm. Oke. So that is a hidden message yang lo sebenarnya tanamkan ke dalam film itu. One of Jadi them. adalah kalau dibilang apa sih Easter egg ya kan kalau dibilang kalau di film-film ada little clues-nya. Kalau Easter egg itu sesuatu yang lo taruh sebagai filmmaker Mhm.
in which you're trying to winking to the audience ini tentang ini loh gitu. Tapi Oke. nggak sebenarnya yang gue bilang tadi Mhm. Easter egg itu misalnya kayak ada kayak di film Permontana Janam juga ada apa namanya ada beberapa nomor yang kalau misalnya dipecahkan bisa jadi salah satu clue tentang film Oh, itu. That's coba gue it. tonton That's lagi kalau begitu. Kamu lihat lagi. Cuman, oke, sekarang gue mau nanya, mengenai film dan juga lo kan, kayak waktu itu lo sama HBO kerjasama lo bikin, series kan. Nah sekarang nih di Mm. zaman lagi orang-orang kayaknya lebih banyak juga yang menonton streaming ataupun series, lo ada nggak sih kepikiran untuk membuat gitu mungkin di salah satu streaming platform gitu, series atau lo kan waktu Oh, itu kerja iya Halfworks juga ada. ya? Oke, Ada rencana dan oke. mudah-mudahan dalam waktu dekat juga gue bisa bikin series ya. Mhm. Tapi gue pengennya kan bikin sesuatu yang inilah yang bagus dan ada eksplorasi baru gitu. Artinya kalau misalnya untuk bikin-bikin aja gitu gue sih males ya karena effortnya gedenya sama ketika lu bikin yang biasa-biasa aja sama yang something gitu. Jadi gue Oke. pikirin dulu ini bisa jadi sesuatu yang keren banget apa enggak ya gitu. Oke, tapi itu ada di kepala lo kan untuk lo membuat sesuatu. Ada. Bakal gue if you do make it, man, I'm gonna be so looking forward to it karena itu kan sisi kreatif lo, the other side bikin satu series. Gue nggak tahu sih is it more work atau enggak, gue nggak tahu. Tapi I think it would be interesting to see what you have in your head that lo mau keluarkan sebagai series di Mudah-mudahan. streaming.